Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Mispayandi dari SMP Negeri 2 Montong Gading, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lombok Timur. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas modul 1.4 koneksi antar materi. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu seorang guru memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan budaya positif sesuai visinya dalam mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif untuk memfasilitasi dan menuntun murid mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Untuk menciptakan budaya positif tersebut, seorang guru harus menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia berupa hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif, disiplin diri yang dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, sehingga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama di sini, seorang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yaitu pertama, yaitu penghukum. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Orang pada posisi kontrol ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Berikutnya, posisi kontrol pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dan yang kelima, posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian pada posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Selanjutnya, keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas adalah prinsip-prinsip atau keyakinan bersama yang dianut oleh seluruh anggota kelas.
Mereka membentuk dasar untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Adapun tujuan dari keyakinan kelas ini, yang pertama mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid, kemudian menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid, dan membiasakan disiplin positif. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif di sekolah dengan modul sebelumnya. Pada modul pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Pada modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yang pertama, berpihak pada murid. Seorang guru yang selalu mengutamakan kepentingan murid. Yang kedua, mandiri, terus belajar sepanjang hayat, memampukan diri sendiri dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. 3, reflektif, senantiasa mengenai pengalaman yang terjadi sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain, secara positif, apresiatif, produktif. Berikutnya, kolaboratif. Seorang guru penggerak mampu senantiasa membangun daya sanding, memperhatikan pentingnya kesaling tergantungan yang positif. Terakhir, inovatif. Seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan-gagasan segar dan tepat guna. Peran guru penggerak ada 5, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Visi guru penggerak pada modul 1.3 menjelaskan agar dapat menjalankan nilai dan peran sebagai pendidik yang berpihak pada murid, guru perlu memiliki visi untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di lingkungan sekolahnya dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ternyata hukuman dan penghargaan ternyata tidak efektif untuk menerapkan disiplin positif, terutama kaitannya dengan penghargaan yang dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Kemudian, berdasarkan 5 posisi kontrol guru, saya selama ini belum bisa memotivasi murid secara intrinsik karena hanya mengikuti pedoman aturan yang dibuat lembaga tanpa ada keyakinan kelas dengan partisipasi seluruh murid. Dengan memahami segitiga restitusi, saya menjadi paham cara mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada murid.
perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pemberian hukuman ternyata menciptakan identitas gagal dan menyakiti murid, serta meningkatkan perilaku agresif. Demikian juga dengan pemberian penghargaan yang juga ternyata tidak efektif karena bagian motivasi eksternal bagi murid. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah? Saya pernah menangani siswa yang saling ejek dan mengakibatkan pertengkaran. Saya juga tidak memberikan hukuman tapi mengambil posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Dalam penyelesaian masalah, saya ternyata menggunakan pendekatan restitusi pada tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan. Namun, belum menanyakan keyakinan kelas karena memang belum membuat keyakinan kelas. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mendapati siswa bermasalah tersebut adalah marah, namun berusaha mengontrol diri. Saya menanyakan permasalahannya, mempertegas alasan mereka membuat masalah, dan mendamaikan murid yang bermasalah tersebut. Hal ini membuat saya merasa lega dan tenang. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Dalam penanganan masalah, saya sudah mulai memunculkan motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif berupa pernyataan mereka untuk saling memaafkan dan menghargai orang lain. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan meskipun belum membuat keyakinan kelas. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer dan menjalankan pendekatan segitiga restitusi secara utuh sehingga tercipta budaya positif dari motivasi internal. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya tidak paham tentang 5 posisi kontrol sehingga kebiasaan selama ini sebagai penghukum dan tertinggi sebagai pemantau. Perasaan saya saat itu saya selalu diliputi perasaan kecewa karena sulit sekali menyadarkan siswa yang terkadang merasa bersalah karena harus memberikan hukuman. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Pernah, namun tahapannya belum lengkap. Hanya 2 tahapan yang digunakan, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan salah dengan menanyakan apa permasalahan yang dihadapi dan menanyakan alasan terjadinya masalah, namun tidak sampai menanyakan keyakinan akan nilai kebajikan yang diyakini. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal-hal lain yang menurut saya penting adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja. Yang kedua, penanganan masalah ketergantungan siswa terhadap gadget dan penggunaan gadget untuk hal-hal negatif. Yang terakhir, lingkungan sekolah yang aman dari perundungan baik secara langsung maupun melalui media sosial. Demikian paparan saya pada tugas koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.